Yep. Okay, so tadi sampai Kartika ya? Ya ini ya tadi ya. The box was very heavy. Heavy, I couldn't carry it ya. Jadi karena konteksnya itu pas ya. Kotaknya berat, tapi dia sedang menceritakan kotak yang dia angkat mungkin kemarin atau minggu kemarin. Pokoknya konteksnya sudah lampau gitu ya. Makanya di sini modulnya kita letakkan couldn't. Gitu. Thank you, Kartika. Now we go back to Alika for number 4. What do you have for number 4, Alika? When I was younger, Mm-hmm. I could read a Yes, book in one day. exactly. Nah, ini konteksnya lampau juga ya. When I was younger, I could read a book in one day. Ketika saya masih lebih muda dari ini, saya bisa membaca satu buku setiap hari. Ya, thank you. Now we go back to Kartika for number 5. I could not take this to the post office. I have not got enough time. Oke. Tapi Ini ini kayaknya sekarang ya, Miss. Dan ya, malah jatuhnya simple ya. ya, dia present karena ini I haven't got enough time. Itu sama seperti I don't have enough time. I haven't got enough time. Ya, jadi ini seperti don't have, tapi ini gaya penulisannya itu sebetulnya British English ya ini ya. I haven't got. Jadi cara mereka ngomong punya itu kalau American English kan I have gitu. Misalnya kayak saya punya teman, I have a friend gitu. Tapi kalau British biasanya I've got a friend. Nah, ini I haven't got enough time, itu artinya I don't have enough time. Saya tidak punya waktu yang cukup. Berarti betul ini konteksnya present, ya. Konteksnya present. Jadi the answer is which one, Kartika? Kalau present berarti could not. Kalau present berarti Perasaan kan ya. ya, yang mana? Can't. Yang B. Iya. Can't. Aku nggak bisa nganter ini ke kantor pos ini, soalnya waktunya nggak cukup ya. I can't. I can't take this to the post office. I haven't got enough time. All right. So, Alika, number 6. I'm not busy. Mhm. I I can go to the post office for you. Yes, exactly. I'm not busy. I can go to the post office for you. Nah, oke, ini sekedar sisipan aja ya. Jadi, model can ini, yang positif ini sebetulnya ada dua macam pronunciation ya. Yang pertama adalah strong, ya. Ada strong pronunciation. Terus yang kedua ada weak pronunciation, gitu. Kalau mau strong itu artinya diperjelas, kita berarti bacanya can, ya seperti ini, can. Tapi kalau weak form, kita bacanya jadi can, gitu. Jadi ini sebenarnya bisa I can go, bisa dibaca I can go untuk strong pronunciation, dan untuk weak form, bentuk lemahnya ya, weak formnya tuh I can, ya. Jadi I can go. Biasanya kalau bacanya agak cepet ya, itu can-nya dibaca can gitu. Jadi I can go to the post office for you. Atau kalau kita mau buat strong pronunciation ya I can go to the post office for you. Ya. Now, what do you have for number 7, Kartika? Don't stay out late or you won't be Mhm. able to get up early. Exactly. Don't stay out late. Ya, jadi jangan keluar sampai larut malam. Or you won't be able to get up early. Atau kamu tidak akan bisa bangun awal. That's correct. Thank you, Kartika. Now we go back to Alika again for number 8. Ya. The window was very small, but Mhm. my daughter wasn't able to climb in. Oke. The window was very small. Nah, ini berarti konteksnya udah lampau ya. Dia sedang cerita kejadian yang sudah lalu gitu. Jendelanya tuh kecil banget. Tapi anak perempuan saya bisa naik ya. But my daughter ya was able to, betul, was able to climbing, bisa naik.
Thank you. All right, so shall we continue to the next one? Kita lanjutin lagi ya. The next exercise. Nah, ini. Yeah, so it's on the next page, yeah. Specifically on page 28, yeah. Complete the sentences using can, can't, couldn't, could, couldn't, will be able to, or won't be able to, and a verb from the box. Jadi, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan can atau can't, could atau couldn't, atau we will be able to atau won't be able to, dan digabungkan dengan kata kerja yang Anda temukan di box ini. Misalnya ini ya. So it means we have to see the context ya. It's too dark here. Di sini terlalu gelap ya. I can't read my book. Saya tidak bisa baca buku saya. Gitu ya. Alright. So now guys, I would like to give you some time to work on the answers for number 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. Like, I believe 3 minutes are enough for you. Yeah. Be careful with the context ya. Jadi hati-hati dengan konteksnya. Whether it is in the form of present, past, or future ya. Actually the clues are there already. Sebenarnya petunjuknya sudah ada di situ. This exercise is a little bit more challenging though. Miss mau nanya, Yes, please. itu will able to sama able to doang tuh, itu yang benar yang mana ya? Will ya. Jadi konteksnya kita menggunakan will be able to itu untuk future ya. Jadi misalnya nih ya, will be able to. Kenapa kita nggak bisa will can ya? Karena will dan can itu kan sama-sama model. Jadi kita tidak boleh meletakkan dua model di satu kalimat yang sama ya. Nah, will be able to itu artinya akan mampu atau akan bisa. Pak, bentuk negatifnya adalah won't be able to. Won't di sini itu bentuk singkat dari will not ya. Won't be able to itu artinya tidak akan mampu atau tidak akan bisa. Contoh kalimat misalnya, saya yakin saya akan bisa lulus tahun depan. Nah, ya kan? I believe that. Ini kan konteksnya future ya. I believe that I will be able to graduate next year. Nah, terus misalnya kita mau ngasih tahu ke teman kita, mau nasihatin teman kita ya. Gini bunyi nasihatnya. Misalnya ya, kalau kamu tidak fokus ke skripsi kamu tidak akan mampu lulus tahun depan. Tahun ini misalnya ya. If you don't
focus on your thesis. Thesis kan artinya skripsi ya. You won't be able to graduate this year. Gitu. Ini adalah contoh penggunaan will be able to dan won't be able to untuk konteks future. Seperti itu. Is that clear or do you still have any other question? Alika or Kartika? Kalau menggunakan able to saja itu nggak bisa ya, Miss? Atau harus banget pakai will be-nya? Ya, betul. Jadi able to itu tidak bisa sendirian ya. Dia di depannya harus diikuti to be ya. Misalnya is able to. Misalnya yang is ya, is able to. He is able to speak English. Ini sebenarnya artinya sama kayak he can speak English ya. He is able to speak English. Be di sini kan maksudnya to be loh. Be-nya diganti is gitu. Atau konteksnya pas gitu ya. She was able to run for 10 miles. She was an athlete. Nah, dulu dia bisa lari sampai 10 mil. Dia itu dulu atlet gitu misalnya. Jadi memang able to tuh nggak bisa sendirian. Depannya harus to be atau dikasih be. Kapan dia dikasih to be? Dikasih to be kalau konteksnya present atau past. Itu dikasih to be. To be buat present is MR tergantung subjeknya. To be buat past itu was atau were tergantung subjeknya gitu. Nah, kalau will, nah itu harus ada be-nya. Jadi misalnya kayak ini ya, I will be able to. Terus dia mungkin bisa may, pakai may juga bisa ya. Dosen bisa ngasih kita izin asalkan kita memberi surat dokter gitu ya. The lecturer may be able to tuh mungkin bisa give us permission if we have a doctor statement. Nah, dosen mungkin bisa ngasih kita izin kalau kita punya surat dokter gitu. Jadi intinya tuh able to ini bisa depannya bisa dikasih to be atau dikasih be seperti ini. Dikasih be kapan? Kalau depannya pakai model. Misalnya can be able tuh enggak jarang ya. Masa bisa-bisa gitu ya. Biasanya ya will be able to atau may be able to ya. Gitu. Atau pakai would be able to juga bisa untuk pengandaian ya. You would be able to teach in a school if you have a teacher certificate. Nah, you would be able, nah ini tapi pengandaian, had ya jadinya. Ini conditional sentence itu loh pengandaian. You would be able to teach in a school if you had a teacher certificate. Ini maksudnya kamu tuh akan bisa ngajar di sekolah seandainya kamu punya sertifikat guru gitu, sertifikat mengajar misalnya, gitu ya. Well, do you find my explanation clear? Do you get my point? Yes, ma'am. Mhm. Berarti kalau misalnya ini kemarin kan kejadian kan waktu pas wawancara. Mhm. Kalau misalnya ada orang jawab I able speaking Chinese tuh gimana? Nah, itu berarti Berarti kurang to bener be. apa salah? Kurang to Something. be ya kayaknya. Harusnya I'm. Berarti I'm I'm ya. able. Yes, I'm able to speak Chinese. Gitu. Jadi able ini depannya harus ada to be-nya. Gitu. I'm able to speak Chinese. Saya mampu berbicara bahasa Cina. Ini kan sama seperti I can speak Chinese. Iya. Oh iya. Karena konteksnya present, ya kan? Ya present. Gitu. Jadi harus ada to be-nya di depannya secara grammar ya. Tapi dalam beberapa hal, dalam beberapa konteks percakapan itu kadang di kesalahan-kesalahan grammar yang tidak mengubah
makna itu bisa ditoleransi ya gitu. Cuman kalau bisa sih ya speak grammatically correct. Cuman nggak langsung benar, nggak langsung bisa grammatically correct gitu ya. Jadi memang butuh proses untuk bisa lancar ngomong dengan grammar yang benar. But that's okay. Alright. So let's just discuss it. Okay. Alika, and now we go to Kartika for number 2. All right. I want to learn Spanish. Saya mau belajar bahasa Spanish. Terus ini tuh dia ini lampau atau mau dia Nah. ini tuh akan datang dia mau belajar Spanish atau dia detik itu juga nanya. Nah, ini want to-nya kan ini keinginannya dia kan terjadi sekarang. Dia berarti present. I want to learn Spanish. Aku pengen belajar bahasa Spanyol ya, gitu kan. Kamu bisa nggak ngomong pakai dalam bahasa lain kan gitu? Bisakah kau berbicara dalam bahasa lain? Berarti can you speak Ya, another language? ya betul. Language. Ya, language. Can you speak another language? Ya, can you speak another language? I want to learn Spanish. Can you speak another language? Gitu. Now, Alika, what do you have for number 3? Ini ada next year kan? Nah, ini berarti future ini. When we move to the country next year, ketika kita pindah ke pedesaan ya. Jadi kalau the country itu artinya pedesaan. When we move to the country next year, ketika kita pindah ke pedesaan tahun depan, nah berarti future kan? We, Kita akan ya, Miss. Iya, karena next year ini kan tahun depan kan berarti future. Masuknya di rencana We masa will, depan. We will. We will be, ingat ada be-nya. We will be able to see. Ada. Apa kira-kira? Ini cerita gini, Oke. nanti kalau kita udah pindah ke desa ya, kita bisa tuh anjing. Have. Karena mungkin dia sekarang tinggalnya di kota. Kalau orang tinggal di kota kan kalau di Amerika itu dia tinggalnya di flat ya, di apartemen gitu. Di dalam apartemen kan dilarang membawa hewan peliharaan kan, gitu. Makanya dia bilang sama anaknya atau bilang sama keluarganya, when we move to the country next year, we will be able to have a dog. Nanti kalau kita udah pindah ke desa itu kita bisa punya anjing gitu. That's the context gitu ya. Let's go to Kartika. Nah, ini in the past. Nah, ini lampau berarti. We don't really know what life was like in the past. Kita tidak benar-benar tahu kehidupan di masa lampau itu seperti apa. Kayaknya kalau nggak withholdnya itu Oh ya, ini wasn't. jebakan. Sorry guys. Ini tuh jebakan guys. Ini sebenarnya ini present ya. Karena ini depannya kita pakai we don't really know. We don't really know. Kita sekarang itu nggak benar-benar tahu kehidupan di masa lampau itu seperti apa. Berarti tidak tahunya sekarang. Tapi yang tidak ketahui adalah kehidupan di masa lampau itu seperti apa. Tapi kata kerjanya yang utama kan yang we don't really know ini. Tidak tahunya kan sekarang gitu. Tapi yang tidak kita ketahui adalah kejadian yang lampau. Berarti ini konteksnya sekarang ini present ini. Ini jebakan aja ini ya. Berarti we cannot. Ya. We can only, kita hanya bisa. Masa sih? Apa imagine? Iya, imagine. Kita hanya bisa membayangkan gitu. We don't really know what life was like in the past. We can only imagine. Kita tidak benar-benar tahu kehidupan di masa lampau itu seperti apa. Kita hanya bisa membayangkan. Gitu. Nah, ini ada bats. Kelelawar. Nah, ini berarti general truth ya. Tentang hewan-hewan. Fakta-fakta tentang hewan gitu loh. Fun fact gitu kan. Kayak tadi misalnya tentang anjing. Itu kan juga fun fact ini. Ini general truth berarti. Kan? Ini juga general truth. General truth atau kebenaran yang masih berlaku sampai sekarang karena dia sifatnya science ya atau factual gitu. Nah, berarti konteksnya adalah
present. Kelelawar, titik, very well, dengan sangat baik. But they have excellent hearing. Tapi mereka memiliki pendengaran yang luar biasa. Berarti kan kalau pakai but ini kan bertentangan toh. But kan artinya tetapi. Ya, ini nak conjunction ya, kata penghubung but itu artinya tetapi. Dia menghubungkan dua fakta yang berlawanan gitu. Berarti kalau berlawanan, kalau belakangnya positif, depannya negatif. Biasanya kayak gitu. Kalau buat hewan, skill hewan itu apa aja? Ada pendengaran dan apa lagi? Ada kan ada penciuman, Penglihatan. pendengaran dan penglihatan kan biasanya. Berarti ini kira-kira gimana? Bats can see. Iya. Can't. Can't, iya benar, can't. Ya, ini ya. Can't see atau can't see juga boleh. Kalau British. Bats can't see very well, but they have excellent hearing. Kelelawar itu tidak bisa melihat dengan baik, tapi mereka memiliki pendengaran yang sangat bagus atau yang luar biasa. Kartika, what do you have for 6? Itu belum, Miss. Nah, ini, ini kan past tense ya. Filmnya kan udah ditonton sebelumnya ya. The film was really boring. Filmnya itu sangat-sangat membosankan. Bisakah kamu titik what is what about? Bisakah kamu titik filmnya itu tentang apa? Berarti kan ini ada was. Di depannya was. Berarti Berarti konteksnya did pas. you understand? Understand. Ya. Ini pakai was dan was ya. Berarti past tense. Kalau kita mau ngomong did you understand, bener juga sih. Did you understand what was it about? Apakah kamu paham filmnya itu tentang apa? Itu benar juga kalau pakai did you understand. Tapi kalau kita pakai salah satu ini, kita yang sama-sama past tense selain did apa? Can, can't, could, couldn't. Yang mana ini kira-kira? Berarti could Ya, you you understand? understand. Ya, could you understand. Tapi kalau mau pakai did you understand juga benar-benar aja sih. Boleh juga sebenarnya. Could you understand what it was about? Bisakah kamu memahami filmnya itu tentang apa? Now 7, what do you have for 7, Alika? Nah ini past tense ya. I couldn't sleep last night. Semalam saya nggak bisa tidur. Saya, a strange noise. Suara yang aneh. Gitu. Here. Here, nah. Here itu kan masih present. Kalau di past tense kan apa? Boleh sih. Verb 1 here, verb 2 heard, verb 3 heard. Ini kita kalau misalnya pakai heard boleh. I heard a strange noise. Saya mendengarkan bunyi yang aneh atau suara yang aneh. Tapi kalau kita mau pakai ability atau kemampuan gimana? Yang past tense. I could hear. Could hear. Iya, a strange noise. I couldn't sleep last night. I could hear a strange noise. Semalam saya nggak bisa tidur. Semalam tuh saya bisa dengar ada suara yang aneh loh. Tapi kalau mau pakai heard ya boleh juga sih, nggak apa-apa. I couldn't sleep last night. I heard a strange noise. Saya mendengarkan suara yang aneh gitu. Kartika, what do you have for number 8? Nah, ini present ini. Ini juga belum. Future juga bisa sih ini. If I go to Australia to study. Kalau saya pergi ke Australia untuk belajar. I very often. I will be. Kalau kita belajar di luar negeri, I will be able to. nah, hampir betul. Kalau kita belajar ke luar negeri, bisa pulang sering-sering atau enggak? Oh, berarti nggak bisa. Nggak bisa. The one ya. Ya, betul.
Won't be able to. Ini kalau mau pakai bentuk yang aslinya juga boleh. Will not be able to juga boleh. Nah, I won't be able to come home very often. Yeah. If I go to Australia to study, I won't be able to come home very often. Jika saya pergi ke Australia untuk belajar, saya tidak akan bisa sering-sering pulang gitu ya. Okay. So now I think I would like to give you homework. This one, yeah. Make sentences about what you can or can't do now, could and couldn't do when you were younger, or will or won't be able to do in the future, and write them in your notebook. Use expressions from the box or your own ideas. Jadi, buatlah kalimat, berarti ini 6 kalimat ya. Buatlah 6 kalimat, ya, semuanya 6 kalimat. Satu kalimat tentang hal yang bisa Anda lakukan dan tidak bisa Anda lakukan sekarang. Satu kalimat tentang apa yang Anda bisa lakukan dan apa yang tidak bisa Anda lakukan ketika masih lebih muda dari ini. Dan satu hal yang akan bisa Anda lakukan atau tidak akan bisa Anda lakukan di masa depan. Gitu. Anda bisa menggunakan kata kerja yang ada di kotak ini atau ide Anda sendiri. Jadi nggak harus pakai ini ya, gitu. Misalnya nih, Miss, yang bisa dilakukan sekarang, ya. Nah, Miss kan ngajar seminggu sekali di PBI, di Pendidikan Bahasa Inggris UI ya. I can travel, I can commute ya. Commute tuh ngelaju tuh berangkat terus langsung pulang lagi ya. I can commute from Magelang to Jogja in order to teach in PBI UII on Friday. But I can't commute every day. Tapi saya nggak bisa ngelaju tiap hari. Because I have things to do in Magelang. Yeah, because I have my own job misalnya. Nah, nih. I can commute from Magelang to Jogja in order to teach in PBUI on Friday. But I can't commute every day because I have my own job in Magelang. However, I can always teach online every day. Ya, tapi aku bisa ngajar online tiap hari misalkan. Gitu. Ya, terus yang tidak bisa, misalnya lampau ya, ya seperti itulah ya. Ini contoh dari Miss saja. And the next one is this one. Nah ini tinggal dipilih aja ini ya. It's simple, ya. Circle the correct option, lingkari pilihan yang betul, sama seperti tadi ini ya. So you have 2 homework, alright. And we're going to discuss this homework on Friday, okay? So, kita lihat jadwal dulu ya, dari jadwalnya dari Selaswi gimana? Kayaknya, do we have a schedule this Friday? Apa kita punya jadwal hari Jumat ini? You need to check your schedule again, okay? Kayaknya ada yang Senin Rabu Jumat soalnya gini. Udah libur ya atau belum? Masih ya? Ya nanti kita cek lagi, nanti bisa cek lagi ya. So thank you so much for today. Thank you for attending my online class, Kartika and Alika. And I always record every lesson, yeah. So I can always upload it on YouTube for you to play it again, or in case one of you is missing, you may always play it in your free time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, you're very welcome, everyone.